Selamat datang di YouTube gua, sebuah channel YouTube yang akan merekomendasikan 7 film yang harus lo tonton kalau lo lagi pengen nonton film survival yang ngeri-ngeri sedap. Tenang aja, video ini nggak bakalan spoiler, tapi siap-siap aja buat ngerasain ketegangan dan kengerian yang mungkin bisa bikin lo ngumpul di celana. Enggak sih, itu mah lebay. Ya udah, biar nggak kelamaan, kuy, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, The Revenant 2015. Ini film yang bakal bikin lo ngerasa jadi manusia goa yang kebetulan punya asuransi kesehatan gitu ya. Ceritanya sih sederhana, tentang seorang pemburu kulit hewan bernama Hugh Glass yang diperankan sama babang tampan kita, Leonardo DiCaprio, yang bertahan hidup setelah dicabik-cabik sama grizzly dan ditinggalkan kelompok perjalanannya. Hugh hampir mati, tapi Hugh gak nyerah gitu aja. Di tengah lukanya yang parah, kelaparan dan rasa kehilangan, dia bangkit merangkak sendirian, literally merangkak ya, di tengah hutan yang dingin dan penuh bahaya. Keinginannya untuk bertahan hidup membuat dia mampu melewati semua tantangan yang mengancam nyawanya. Visualnya gila, jelas. Acting Leonardo-nya juga udah pasti mantap dan bikin lo kayak lagi diseret-seret bareng sama dia. Film ini konon diangkat dari kisah nyata, jadi bikin makin menarik gitu ya. Satu lagi keunikan film ini full diambil dengan menggunakan lensa wide, bahkan untuk scene yang close up gitu. Jadi kalau lu seorang videographer yang cuma punya dikit lensa wide semua, misal nggak ada alasan lagi untuk nggak bikin sesuatu sama kamera lu. Sekali lagi actingnya luar biasa, sinematografinya juga bikin lo lupa nafas, jadi lu wajib banget nonton film ini. Yang kedua, 127 Hours 2010. Nih film buat lo yang suka bilang, ah gue mah bisa sendiri kok. Hati-hati, ntar lo kayak Aaron Ralston yang diperankan sama James Franco di film ini. Jalan-jalan sendirian di ngarai dan akhirnya kejebak akibat tangannya kejepit batu. Kok bisa? Ya, lu nonton aja lah sendiri filmnya nanti ya. Film ini based on true story, jadi kayak bikin ngerinya 2 kali lipat gitu. Aaron terjebak di bebatuan, tangannya kejepit, dan dia dihadapkan oleh pilihan yang sulit antara mati kelaparan atau memotong tangannya sendiri dengan pisau tumpul. Gitu. Siapin mental baja aja untuk scene itu, dan kalau film survival ngeri yang lo cari saat ini adalah film yang tepat buat lo. Karena konon pas film ini masih tayang di bioskop, ada banyak penonton yang pingsan saat nonton film scene itu gitu. Goks pokoknya. Yang ketiga, The Martian 2015. Bayangin lu ditinggalin di planet yang isinya cuma debu sama batu. Kenalin, ini si babang tampan kita yang kedua, Mark Warsney. Lagi misi bareng NASA, dia malah nyasar dan ditinggalin sendirian di planet tak berpenghuni. Mungkin dikiranya udah jadi fosil kali ya. Kebayang dong gimana nganasnya dia. Film ini lucu, kocak, tapi juga tegang abis. Terancam mati kelaparan, tapi Mark ini kan ilmuwan ya, punya ilmu gitu. Jadi nggak gitu aja nyerah. Dia mikir, gimana ya caranya bikin kebun di Mars? Gue jadi petani kentang aja kali ya. Yes, sob. Dia literally nanam kentang di Mars pakai tanah alien dan pupuk yang spesial gitu. Ini survival level master chef, bro. Ada drama, teknologi canggih, sampai momen deg-degan yang bikin lo mikir, bisa nggak nih dia balik ke bumi gitu ya. The Martian ini gak cuma seru, tapi juga ngajarin lo bahwa apapun bisa diakalin gitu ya. Dalam konteks ini, asal lo punya kentang dan pikiran jernih, bisa bro, bertahan hidup. Gitu. Yang keempat, Bird Box 2018. Lo pernah ngerasa hidup lo gelap? Nah, Mallory, si tokoh utama kita, literally harus tutup mata biar bertahan hidup di dunia yang aneh banget, di mana ada entitas misterius yang kalau lo lihat langsung, kepala lo tiba-tiba rusak, terus ya gitu, bye-bye dunia gitu. Buat menghindar dari entitas itu, solusinya simpel. Jangan lihat apa-apa. Tapi kan susah ya, jadi kayak main petak umpet tapi taruhannya nyawa gitu. Mallory dan tim survivornya terjebak di rumah bareng beberapa orang yang juga pengen bertahan hidup. Mereka harus mutusin gimana caranya keluar dari situasi ini tanpa buka mata. Semuanya jadi serba ribet. Mau cari makan tutup mata, mau kabur tutup mata. Jadi survivor leper dewa gitulah. Nggak tahu jalan, nggak tahu ada apa di depan, cuma modal feeling. Kalau mereka salah jalan ya udah tamat gitu.
Kalau lu siap buat hidup dalam kegelapan tanpa lihat apa-apa, Bird Box ngasih pengalaman survival paling gokil. Yo, jangan sampai kedip gitu, bro. Yang kelima, Castaway. Tahun 2000. Bayangin lo naik pesawat, tiba-tiba pesawatnya jatuh ke laut dan lo terdampar di pulau yang nggak ada sinyal, nggak ada wifi, apalagi kontak HP gitu. Itulah nasib Chuck Nolan. Mas-mas ekspedisi yang diperankan sama Tom Hanks yang terpaksa jadi anak pantai, terdampar sendirian di pulau antah berantah dan dia harus mikir gimana caranya bertahan hidup. Chuck benar-benar mulai dari nol. Dia terpaksa harus melanggar kode etik ekspedisi dengan membuka semua paket yang ada untuk bertahan hidup. Namun semua barang itu adalah sampah dalam kondisi tersebut gitu ya. Tapi insting bertahan hidup membuat Chuck terpaksa harus kreatif dan membuat barang-barang tersebut jadi berguna gitu. Chuck menjadikan sepatu ice skating misalnya sebagai pengganti golok untuk mengupas kelapa, terus menjadikan gaun untuk jaring agar bisa dia nangkap ikan dan sebagainya gitu. Sadar sendirian bisa membuat gila, Chuck mulai temenan sama bola voli. Yes, bola voli. Yang nanti dia namanya Wilson, sesuai sama mereknya. Ngobrol sama bola udah nggak aneh sih dalam kondisi kayak gitu, tapi hey, yang penting kan Chuck punya teman gitu, walaupun nggak bisa balas omongannya. Castaway ngejarin lo arti bertahan hidup yang sesungguhnya dan pentingnya punya teman gitu. Bahkan kalaupun dia cuma bola voli gitu. Yang keenam, A Quiet Place. 2018. Kalau Bird Box nggak boleh lihat, A Quiet Place nggak boleh ngomong atau bersuara. Keluarga Abbott yang diceritakan di film ini harus hidup dalam silent mode karena ada entitas misterius yang langsung nyerang kalau dengar suara. Udah kayak jalan di atas bom, bro. Jadi lo nggak bisa ketawa ngakak, lo nggak bisa teriak, bahkan ngomong aja harus pakai bahasa isyarat. Buat para introvert gimana nggak bikin stres coba? Mereka harus ngelakuin semua hal tanpa suara. Keluarga ini benar-benar udah kayak ninja yang apa-apa harus tanpa suara gitu. Kebayang nggak mau makan kerupuk aja harus bertaruh nyawa gitu. Terus kalau lo kira hidup mereka udah cukup susah, tunggu dulu. Ada anak kecil di keluarga ini yang lu tau lah ya gimana nggak bisa diamnya bocil gitu. Belum cukup sampai situ, Evelyn, sang ibu juga harus melahirkan bayinya dalam kondisi yang menegangkan gitu. Coba gimana caranya melahirkan tanpa suara gitu. Ya, susah, nggak bisa malah ya. Coba, bisa nggak lo hidup tanpa suara kayak mereka? A Quiet Place nggak cuma ngasih lo ketegangan tanpa henti, tapi juga ngajarin gimana caranya bertahan hidup dalam sunyi. Shh, jangan bersuara. Yang ketujuh, Life of Pi 2012. Kalau lo ngerasa bertahan hidup sendirian di pulau aja udah susah, gimana kalau lo terjebak di laut sendirian bareng macan bengal? Pai Patel, remaja India yang selamat dari kapal karam harus bertahan hidup di Skocie bareng Richard Parker. Macan kebun binatang punya ayahnya, tapi nggak cuma soal bertahan hidup dari macan dan kelaparan doang. Di tengah ketakutan itu, Pai juga ngelihat hal-hal indah yang nggak pernah dia bayangin sebelumnya. Lautan luas yang biru dan bersinar saat malam hari, ikan-ikan terbang, ubur-ubur yang bersinar kayak bintang, sampai paus raksasa yang muncul dari dasar laut. Ini kayak perjalanan spiritual sambil deg-degan karena takut dicakar macan gitu. Hubungan antara Pai dan Richard Parker, si macan, juga menjadi cerita yang menarik. Mereka kayak tim survival yang aneh gitu, antara benci tapi butuh gitu. Tapi Pai ngasih makan ke Richard Parker dari jauh dan lama-lama mereka kayak belajar bertahan hidup bareng gitu. Ini persahabatan teraneh yang pernah lu lihat antara macan dan si remaja India. Ini adalah film yang di satu sisi ngeri, di sisi lain juga indah. CGI yang realistik banget, dunia yang unik dan kisah hidup yang punya banyak pesan moral. Jadi alasan kenapa film ini wajib lo tonton. So, siap-siap bertahan hidup di laut bareng macan. Life of Pi ngajarin lo kalau keindahan dan ketakutan bisa muncul di saat yang sama. Bikin lo mikir dalam di tengah lautan yang luas. So, itu dia 7 rekomendasi film survival yang bisa bikin lo mikir dua kali kalau mau berpetualang sendirian. Jangan lupa siapin mental baja, cemilan, dan pastikan lo nggak
nonton sendirian biar nggak ketakutan sendirian. Tapi nggak juga sih, nggak takut, memang nggak kayak film horor. Kalau kalian punya rekomendasi film lainnya, langsung komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe biar lo gak ketinggalan rekomendasi film lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di film-film lain.